Selamat datang di Digama Academy. Untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat presensi online menggunakan Google Formulir yang hasilnya sudah bisa terekap dan siap cetak. Nah, untuk data yang diperlukan adalah data-data nama siswa per kelas. Nah, langkah pertama kita akan coba siapkan terlebih dahulu daftar nama per kelas dari siswanya. Nah, untuk ini saya sudah memiliki 3 kelas yang akan saya pakai untuk memberikan contoh. Nah, untuk nama yang akan kita cantumkan pada Google Formulir nanti, kita akan menambahkan nomor absen di depannya, tapi nomor absennya harus 2 digit, nanti berkaitan dengan kode yang akan kita buat untuk persiswanya. Jadi di sini saya punya nama anak dan nomor absennya. Nah, tapi nomor absennya di sini ada yang 1 digit dan 2 digit. Nah, kita akan coba buat nomor urutnya agar terdapat 2 digit untuk angka 0 di depan. Agar nggak hilang nolnya, kita tambahkan tanda petik terlebih dahulu. Kita buat di kolom C ini, kita buat baru. Kemudian kita kasih tanda petik terlebih dahulu, kemudian ketikkan 01 untuk nomor absen 1. Nah, enter. Nah, sekarang absennya sudah menjadi 2 digit. Kemudian kita buat berikutnya, tanda petik 02. Enter. Nah, kita nggak perlu mengetikkan satu persatu sampai nomor absen terakhir. Kita cukup blok 2 angka yang sudah kita buat ini. Kemudian kita arahkan ke kursornya ke ini, code di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus. Oke, kita bisa double klik atau bisa ditarik juga. Nah, sekarang kita sudah punya nomor absen yang terdiri dari 2 digit. Kemudian kita akan membuat gabungan nomor absen dan namanya ini menjadi satu dalam satu tulisan. Nah, caranya kita ambil kolom di kanannya ini, sel di kanannya, kemudian ketikkan sama dengan, kemudian kita ambil ini, nah sel untuk kolom C, berarti ini C2 karena di baris kedua, kemudian ketikkan dan, kemudian kita kasih tanda pemisah tanda titik, kita tambahkan titik, tapi kita berikan ini tanda petik, kemudian titik, kemudian spasi, kemudian tanda petik, kita ketikkan dan lagi, kemudian kita klik sel namanya, kemudian kita enter. Nah, sekarang secara otomatis kita memiliki nama yang disertai dengan nomor absen 2 digit. Oke, kemudian untuk mempermudah kita nggak perlu menuliskan rumusnya satu persatu, tinggal kita arahkan kursornya ke pojok kiri bawah sehingga muncul tanda plus, bisa double klik atau ditarik ke bawah. Nah, sekarang sudah muncul semuanya. Kita lakukan hal yang sama untuk di kelas yang lain. Oke, T01 enter dan apostrof, kemudian 02 enter, kita blok, kita arahkan ke pojok, double klik. Nah, kemudian ini kita gabungkan nomor absen dan namanya sama dengan ini sel ini, kemudian dan tanda petik titik spasi tanda petik dan kemudian kita klik sel namanya, enter, kita double klik pada pojok kanan bawah. Oke, kita punya namanya. Sekarang kelas yang terakhir sama dengan apostrof 01 enter, apostrof 02 enter. Kita blok, kita double klik di pojok kanan bawah, kemudian kita gabungkan dengan namanya sama dengan sel nomor absen dan tanda petik titik spasi tanda petik, kemudian dan kita klik sel namanya, enter, kita double klik
pada pojok kanan bawah. Nah, semua datanya sudah siap. Langkah berikutnya silakan Bapak Ibu buka Google Google Drive-nya masing-masing. Kemudian kita buat folder untuk untuk menempatkan lokasi formulir dan respon yang akan kita buat sebagai absennya nanti. Ini kita buat folder baru, misalkan kita buat folder presensi, misalkan klik buat atau create, kemudian kita buka foldernya. Nah, kemudian kita akan membuat formulirnya. Kita klik kanan, kemudian ini pilih Google Formulir, kita pilih formulir kosong. Kemudian kita buat nama filenya di sini. Misalkan namanya adalah presensi presensi semester genap tahun 2022 misalkan. Ini nama filenya menyesuaikan Bapak Ibu nanti. Kemudian ini untuk pertanyaan pertama kita buat untuk pertanyaan kelas. Kita buat kelas. Kemudian ini kita pilih drop down saja agar tampilannya lebih ringkas. Kemudian kita isikan pilihan kelasnya. Tadi saya membuat 3 kelas. Kelas yang pertama adalah 10 BDP1, kelas kedua 10 BDP2, kelas ketiga 10 TBSM1. Jangan lupa ini kita aktifkan untuk wajib diisi atau required-nya. Langkah berikutnya, kita buat bagian baru. Klik ini, tambahkan bagian. Klik. Nah, kita buat bagian pertama ini untuk kelas yang pertama adalah kelas 10 BDP1. Kita tuliskan 10 BDP1. Kemudian kita tambahkan pertanyaannya. Ini klik tanda plus. Nah, pertanyaannya adalah 10 BDP1. Nah, untuk opsinya kita buat drop down saja, tampilnya lebih ringkas. Nah, ini kita isi nama-nama siswa di kelas 10 BDP1. Kita nggak perlu ketik satu persatu, tinggal buka saja datanya. Kemudian kita blok ini nama yang beserta nomor absen 2 digitnya. Kemudian Ctrl C, nah, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, Ctrl V. Nah, semua nama sudah ada di sini. Kemudian jangan lupa klik wajib diisi. Kemudian kita buat bagian baru, klik ini tambahkan bagian. Kita buat bagian untuk kelas selanjutnya yaitu 10 BDP2. Tambahkan pertanyaan. Kita buat untuk kelas 10 BDP2. Nah, ini kita buat drop down, kemudian kita kopikan lagi data siswanya di kelas 10 BDP2. Oke. Kita blok. Kita copy, kita pastekan di sini. Paste. Nah, klik wajib diisi, kemudian kita tambahkan bagian berikutnya. Ini bagian untuk kelas 10 TBSM 1. Tambahkan pertanyaannya. Pertanyaannya kita buat 10 TBSM 1. Nah, ini kita buat drop down. Kemudian kita kopikan lagi data nama siswanya. Kita blok. Kita copy, kita pastekan di sini. Oke, klik wajib diisi.
Kemudian kita tambahkan bagian baru. Nah, bagian ini kita pakai untuk kehadirannya. Kehadiran. Kita tambahkan pertanyaannya. Nah, misalkan ini kita buat sebagai keterangan. Opsinya kita buat H untuk hadir, I untuk izin, S untuk sakit. Nah, ini kita pilih drop down. Nah, untuk agar ini diketahui maksud dari H, I, dan S bisa kita tambahkan pada deskripsi di sini. Misalkan kita buat H untuk hadir, H itu sama dengan hadir, kemudian I itu sama dengan izin, kemudian S itu sama dengan sakit. Nah, jangan lupa untuk ini tadi kita klik wajib diisi. Nah, sebelum kita beralih ke rekapannya, kita rapikan ini dulu, kita atur, kita mulai dari sini. Untuk kelas ini, nah agar nanti ketika si anak ini memilih kelas 10 BDP 1, agar nanti bisa ke direct atau diarahkan ke pertanyaan untuk 10 BDP 1, maka harus kita atur. Klik ini, tanda ini titik 3 di pojok bawah bagian pertanyaannya, kita pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Klik. Nah, sekarang ini tinggal kita sesuaikan. Untuk 10 BDP 1 berarti kita arahkan ke bagian 10 BDP 1. Nah, ini. Kemudian kelas 10 BDP 2 kita arahkan ke kelas 10 BDP 2. Kemudian yang bagian 10 TBSM 1 kita arahkan ke bagian 10 TBSM 1. Nah, sekarang nanti ketika mereka mengisi kelasnya, maka nanti dia akan diarahkan ke ini, ke kelasnya untuk memilih namanya. Nah, kemudian di sini setelah bagian mengisi nama, kita akan mengarahkannya langsung ke ini bagian kehadiran. Jadi ini juga harus kita atur. Kita mulai dari yang kelas 10 BDP 1. Nah, bagian akhirnya ini. Nah, di sini ini lanjut ke bagian berikut ini kita rubah menjadi ke kehadiran. Jadi nanti akan diarahkan ke kehadiran setelah anak-anak mengisi namanya. Kemudian kita atur juga untuk kelas 10 BDP 2. Nah, ini kita arahkan ke bagian kehadiran. Yang 10 TBSM 1 juga kita arahkan ke bagian kehadiran. Nah, udah. Nah, ini bisa kita percantik kalau Bapak Ibu menghendaki. Misalkan ini ada pilihan warnanya, kalau nggak mau biru bisa hijau, bisa yang lain. Atau kalau mau ditambahkan header bisa dipilih. Di sini ada banyak pilihan. Kalau Bapak Ibu mau unggah punya gambar sendiri, mau unggah foto juga bisa ini unggah. Nanti tinggal Bapak Ibu cari foto yang Bapak Ibu punya. Nah, ini untuk contoh kita pakai tema yang ada aja. Nah, misalkan yang mana ini? Nah, ini misalkan oke. Oke. Ini jadi seperti ini. Nah. Oke. Nah, ini untuk formnya sudah siap. Nanti tinggal Bapak Ibu bagikan formnya ke anak-anak. Nah, bagaimana untuk yang rekapannya? Ini coba kita atur, kita lihat. Ini kita buat. Nah, klik ini, kita buat untuk spreadsheet-nya, klik buat. Nah, ini adalah untuk rekapan data yang masuk. Ini masih kosong karena belum ada yang mengisi. Nah,
form yang sudah siap tadi, linknya bisa Bapak Ibu bagikan ke anak-anak. Caranya gampang, ini cari tanda mata ini, kemudian diklik. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke formnya. Oke, nah kemudian link ini bisa Bapak Ibu bagikan, bisa dibagikan langsung atau kalau mau dipersingkat boleh. Selain menggunakan menggunakan link ini, bisa juga kalau mau dibagikan itu bisa ini kirim, kemudian ini ada link ini bisa. Nah, ini link yang bisa dibagikan, bisa. Kalau mau diperpendek lewat ini bisa. Nah, ini klik. Nah, ini sudah pendek sendiri. Kalau mau menggunakan aplikasi seperti Bitly, Linktree, atau yang lain juga bisa. Kita pakai ini aja, coba kita klik salin. Nah, link ini yang bisa Bapak Ibu bagikan ke anak-anak. Jadi misalkan kita buka link tadi yang sudah saya copy. Nah, ini linknya. Kemudian misalkan kita simulasi untuk anak-anak mengisi. Tinggal ini, klik, pilih kelas misalkan 10 BDP 1, klik berikutnya. Nah, ini. Nah, anak-anak nanti tinggal milih namanya. Kita coba misalkan siapa? Oke, Adibah misalkan. Nah, tinggal klik berikutnya. Nah, misalkan dia mengikuti pelajaran, berarti tinggal pilih ini, hadir. Nah, kemudian dikirim. Nah, setelah ada yang ngirim, kalau Bapak Ibu lihat di data Bapak Ibu, maka nah ini sudah muncul. Sudah muncul, dia absennya tanggal ini, tanggalnya tertera, waktunya juga tertera. Nah, kita akan coba lagi mengisi, kita coba 5 anak nanti untuk dipakai contoh membuat rekapnya. Misalkan 10 BDP 2, berikutnya namanya siapa ini? Oh, Cintaku misalkan. Oke, klik berikutnya. Nah, pilih misalkan yang ini izin. Nah, berarti kirim. Kita coba buat 5 anak. Oke. Oke, kita pilih. Baru berapa? Baru 3 anak, masih 2 lagi. Misalkan kita pilih seperti ini. Oke. Satu lagi. Oke. Nah, untuk mempersiapkan rekapannya, Bapak Ibu bisa membuka ini spreadsheet-nya hasil rekapan dari ini. Nah, langkah pertama ini untuk nanti, karena nanti kita akan membuat beberapa formula untuk rekapannya, dan formula tersebut nanti akan merujuk ke sheet ini, sheet form respon ini, agar nanti kita mengetikkannya lebih pendek, bisa kita rubah namanya. Klik saja ini, kemudian ganti nama, misalkan namanya kita ganti dengan respon. Nah, oke, langkah berikutnya kita tambahkan saja sheet-nya. Nah, ini kita pakai untuk membuat kode. Oke, kita ganti nama, misalkan sheet-nya kita beri nama kode. Oke. Nah, kemudian di kolom pertama ini bisa kita isikan formulanya adalah sama dengan array formula ini Bapak Ibu. Kemudian ini kita pilih dari sini, dari respon ini, kolom A1A. Oke, berarti ini
mulai dari A1 sampai A ya. Sorry, ini salah. Nah, kurung tutup, enter. Nah, secara otomatis nanti dia akan mengambil data ini dari respon kolom A. Semua data nanti akan otomatis masuk ke sini. Kemudian kolom berikutnya bisa kita tarik saja. Nah, di sini, nah ini formulanya adalah sama dengan array formula respon B1B. Nah, secara otomatis dia akan mengambil data dari sheet respon kolom B ini. Nah, berikutnya untuk kolom C, kita berikan formula sama dengan array formula, kemudian ini array formula if jika B1B itu nilainya sama dengan kelas, maka nanti kita buat dia menjadi nama siswa. Oke. Titik koma, kita masukkan lagi if jika jika kolom B1 kolom B ini berarti B1 sampai B nilainya sama dengan tadi kelas yang pertama itu adalah 10 BDP1. Nah, maka kita buat ini, kita ambilkan data dari ini form respon. Nah, BDP1 itu ada di sini kolom C. Berarti kita tuliskan saja respon tanda seru. Tadi di kolom C berarti C1.2C. Nah, kemudian titik koma, kita bikin pengandaian lagi if. Nah, ini kolom B, berarti B1B ini nanti nilainya sama dengan 10 BDP2, maka kita ambilkan datanya dari ini kolom yang memuat nama-nama 10 BDP2 itu ada di kolom D. Berarti kita buat ini respon tanda seru tadi di kolom D ya, D1D. Oke. Nah, kita buat pengandaian lagi kalau nanti ini isi dari kolom B ini adalah kelas 10 TPSM1. Berarti if B1B itu nilainya sama dengan 10 TBSM1, maka titik koma, maka kita ambilkan data ini dari form sheet respon di kolom E. Berarti kita ketikkan respon tanda seru kolomnya adalah E. Berarti E1E. Oke. Nah, jika tidak, kita kosongkan saja, berarti kita bikin ini tanda petik 2. Kita buat kurung tutup sebanyak kurung buka yang kita buat. Ini sudah sampai. Nah, satu lagi, oke. Enter.
Nah, dia secara otomatis sudah mengambil datanya sesuai dengan kelasnya. Jadi tidak terpisah-pisah lagi seperti ini. Oke. Kemudian kita akan membuat kode di sini. Nah, kita rapikan dulu. Nah, kita akan membuat kode. Nah, ini kita buat formulanya untuk kolom D adalah sama dengan array formula. Oke, ini array formula if jika. Nah, ini kolom C, berarti C1C sama dengan, nah, ini kolom paling atas adalah nama siswa. Jangan lupa kasih tanda petik untuk string atau huruf. Nama siswa. Oke, jika kolom C-nya ini nama siswa, maka kita buat di sini menjadi kode siswa. Nah, kemudian titik koma. Oke, kita buat pengandaian lagi, yaitu if C1C sama dengan, kita buat ini tanda petik, titik koma, tanda petik, kemudian titik koma lagi, kemudian kita buat untuk kodenya nanti dari kolom B1B dan kemudian kita ambil ini 2 digit untuk ini kolom C, yaitu adalah nomor absennya. Berarti ini kita ambil left, 2 digit dari kiri untuk isi dari kolom C. Berarti left dari C1C itu kita ambil 2 digit, berarti kita ketikkan 2, kemudian kita buat kurung tutup, kita tambahkan lagi dan ini kita ambil tanggalnya, berarti dari kolom dan teks, oke, kita buat angkanya ini jadi teks A1A, kemudian titik koma. Nah, ini kita buat formatnya adalah date, month dan year, kemudian ini tanda petik, kita kasih kurung sampai sejumlah kurung buka yang kita buat. Nah, secara otomatis kodenya terbuat. Ini kodenya terdiri dari ini kelasnya 10 BDP 1, 10 BDP 2, BDP 1, DPSM 1, BDP 1. Nah, kemudian dari ini nomor absennya 02, ini 07, 07 juga, ini berapa, 21, 32. Kemudian tanggalnya 4, ini tanggal. Jadi nanti kalau anak mengisi absennya tidak sesuai dengan tanggalnya, maka nanti kita buat tidak muncul di rekapnya. Oke, kemudian kita buat kolom terakhir, yaitu kolom untuk menunjukkan kehadirannya. Kita buat di kolom E sama dengan array formula, kemudian kita ambil dari sheet response. Nah, ini kehadiran ada di kolom F, berarti kita buat dari sheet response tanda seru dari kolom F, berarti F1.2F, kita kurung tutup, enter. Nah, secara otomatis sudah terekap. Oke, begini.
Kemudian kita akan membuat rekapan per kelasnya. Kita tambahkan sheet. Kita mulai dari kelas 10 BDP 1. 10 BDP 1. Nah, nanti yang kita perlukan, misalkan rekapannya adalah nanti nomor absen, kemudian kelasnya, kemudian namanya, kemudian ini tanggal pertemuannya, misalkan oke, kita buat tanggal ini, misalkan 04 Februari 2022. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini kita isi tanggal pertemuannya, misalkan nanti ada sampai berapa ya? Taruhlah 8 pertemuan, nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri. Misalkan pertemuan berikutnya adalah seminggu selanjutnya. Saya coba tambahkan seminggu, berarti tambah 7 hari dari tanggal ini. Nah, tanggalnya nanti Bapak Ibu bisa ketik semua ini, kita disesuaikan saja tanggal pertemuannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru 7, saya tambahkan 1. Oke. Nah, ini kita rapikan. Oke, double klik. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buat, ini kita match, gabungkan sel, kemudian kita ketikkan di sini adalah untuk tanggal. Nah, ini kita buat di tengah, nih. Oke. Nah, ini kita biar rapi, kita match. Ini juga kita match. Ini kita match, kita gabung. Nah, biar rapi, ini posisinya kita buat di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah juga yang bagian ini. Nah, oke, kemudian nomor absennya tadi ada 36 orang, berarti kita buat nomor 1 sampai 36. Oke. Sampai 36. Oke, kurang 2. Oke. Kemudian kelasnya, ini kelas pertama adalah kelas 10 BDP 1. Oke, biar gampang kita sama dengankan ini aja. Kita tarik bawah, atau mau di copy ke bawah ya juga tidak apa-apa. Dari B8. Nah, ini kita kunci barisnya. Oke, kemudian ini kita tarik atau double klik. Nah, sudah otomatis terisi. Kemudian untuk nama kita ambilkan dari data siswa kita, nama 10 BDP1. Kita ambilkan saja yang tidak ada nomor absennya biar lebih rapi. Kita copy. Oke. Kemudian kita pastekan. Oh ya, sorry, ini untuk nomor absen kita buat 2 digit juga, sehingga kita buat seperti ini. Oke, saya hapus dulu. Nah, ini tanda petik 01, enter, tanda petik, apostrof 02, enter, kemudian ini kita buat, kita tarik sejauh 36. Oke. Oke, bentar. Nah, kita tarik ke bawah sampai 36. Sebentar. Oke. Nah, udah, sekarang bisa kita rapikan dulu. Oke, ini kita buat di tengah. Oke, di tengah, biar rapi. Nah, kemudian bisa kita kasih tabelnya.
tinggal kita blok kemudian kita pilih ini. Nah, kemudian ini bisa kita buat judulnya, kita merge dulu. Ini juga kita match, misalkan kita nama apa ya, rekap presensi siswa. Oke, misalkan ini di mana, SMK N1 misalkan mana ya, SMK N1 Konoha misalkan tahun 2022. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan, bisa dibuat kopnya yang bagus, ada logo sekolah dan sebagainya. Oke. Ini kita tengahkan. Oke. Misalkan ini apa ya? Mata pelajaran misalkan. Mata pelajaran. Oke, misalkan apa? Misalkan ekonomi bisnis misalkan. Oke, seperti ini. Oke, kemudian nah untuk mengisi ini bisa kita pakai formula seperti ini. If error, sama dengan if error, kemudian kita pakai VLOOKUP, kemudian kita bikin sesuaikan kodenya tadi, kode itu dimulai dari kelas, berarti ini kita ambilkan dari ini kolom B, berarti di sini B8. Oke, B8, tapi kita kunci kolomnya menggunakan tanda dolar agar nanti ketika kita tarik kita tarik formulanya nanti tidak geser. Lalu dan oke, nomor absen itu kolom A, berarti kita langsung saja ketikkan dan dolar A8. Nah, terus dan kita pilih teks, kita akan membuat teks dari tanggalnya. Tanggalnya kita ambil dari ini, kolom tanggalnya. Berarti ini itu ada di kolom D. Nah, ini yang kita kunci adalah barisnya. Ini ada di baris ke-7, berarti D7. Oke, titik koma, tanda petik, DD, MM, YY, tanda petik, kemudian kurung tutup. Nah, kemudian kita ambilkan untuk keterangan kehadirannya dari sheet kode. Ini titik koma, kemudian kita ketikkan kode. Oke, ini ya, kita ambilkan dari sini. Nah, kodenya dan ini keterangannya kita ambil saja dari ini sheet kedua ini, sel ini D2 sampai nanti E, pakai kolom E tapi ke bawah terus, begitu. Misalkan dari kolom E tadi E2 sampai kolom D ya, D2 sampai E. Nah, ini kita buat sejauh mungkin ke bawah, misalkan dalam satu semester mungkin ada 10.000 kali absen. Saya rasa 10.000 sudah cukup. Oke, 10.000 misalkan, tapi ini harus kita kunci baik sel maupun kolomnya. Oke.
baik kolom maupun barisnya. Oke, kemudian ini refreshnya kita ambilkan di kolom kedua, kemudian 0. Nah, kurung tutup. Kemudian ini kita kasih ini tanda petik 2. Kita buat kurung tutupnya, kemudian enter. Nah, kita coba tarik ke bawah. Nah, di sini otomatis muncul untuk orang-orang yang sudah absen. Nah, untuk yang belum absen memang nggak muncul. Nah, ini formula ini kita tarik saja ke kanan. Agar nanti kalau untuk tanggal-tanggal berikutnya anak-anak itu absen, nanti secara otomatis akan terisi. Nah, ini bisa kita rapikan, kita buat di tengah hurufnya. Oke. Kemudian kalau mau lebih mempermudah menganalisis, Bapak Ibu melihat bisa kita tambahkan warna. Kita buat ini format bersyaratnya. Cari kolom format, cari format bersyarat. Nah, untuk kolom-kolom ini, nah kita ini. Kalau nanti isinya selnya itu adalah H, nah kita buat warnanya hijau untuk hadir. Aman. Oke. Dan klik selesai. Sorry. Nah, ini salah ya. Oke. Tadi sama persis. Nah, kita buat yang ini. Nah, ini kita buat hijau. Nah, otomatis jadi hijau. Selesai. Kita tambahkan ini teks sama persis. Tadi ada I. Nah, ini kita buat warnanya kuning misalkan kalau I. Oke, berikutnya yang satu S. Oke. S, misalkan warnanya kita buat apa ya? Nah, ini biru inilah ya. Oke, selesai. Nah, ini secara otomatis akan terisi. Nanti jika Bapak Ibu memerlukan ya tinggal langsung saja Ctrl P gini aja. Nah, ada rekapannya, sudah muncul semuanya. Oke. Nah, begini langsung terekap nanti selesai kalau sudah di akhir semester. Nah, bagaimana untuk kelas selanjutnya? Kita tidak perlu repot-repot menuliskan lagi semuanya dari awal semua formulanya. Tinggal kita duplikat saja. Duplikasikan. Nah, kemudian ini kita ganti ke kelas selanjutnya namanya. Berarti kelas 10 BDP 2. Nah, ini tinggal kita ganti nama kelasnya ini. Nah, 10 BDP 2 semuanya. Kemudian namanya kita isi ini nama-nama anak-anak kelas 10 BDP 2. Yang ini ya. Oke. Yang tidak ada nomor absennya ya. Oke. Kita copy, kita pastekan di sini. Oke, kita pastekan. Nah, ini otomatis terisi tadi. Karena tadi ada si siapa? Nah, ini yang izin 10 BDP 2. Nah, ini cintaku. Dia izin. Nah, otomatis dia terekapnya izin. Nah, begitu. Nah, untuk yang kelas terakhir juga sama, tinggal kita duplikasikan saja. Nah, kemudian kita ganti kelasnya. Ini adalah kelas 10 TBSM 1. Namanya kita sesuaikan. Kita ganti. Kita kopikan dari data absen Bapak Ibu. Oke. Nah, ini secara otomatis, nah ini muncul S. Oke. Ini kita ganti namanya 10 TBSM 1. Nah, selesai untuk
membuat rekapan otomatisnya. Nah, kita kalau mau coba lagi, misalkan kita isi, nah ini misalkan 10 TBSM1, kita isikan. Tas nomor absen 1 itu nama sebaan, kita coba. Berikutnya kita buat dia hadir. Oke, kita kirim. Nah, ini secara otomatis, ini otomatis muncul nih, hadir Aan. Nah, untuk tanggal ini nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan sesuai tanggal pertemuannya. Jadi nanti anak-anak jika mengisinya itu sesuai dengan tanggal pertemuan, maka secara otomatis akan terekap. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu menghendaki anak-anak bisa melihat hasil rekapannya, kita bagikan saja link spreadsheet ini. Kita bagikan. Nah, ini kita klik, kita copy link pembagiannya, tapi kita atur ini. Nah, dapatkan kita atur agar si pengakses ini hanya dapat melihat saja, agar nanti tidak diedit oleh anak-anak. Nah, kita buat siapa saja yang memiliki link, kemudian kita atur pengakses hanya bisa lihat. Kita klik selesai. Oh ya, belum di copy, kita copy dulu. Kita salin, oke, kemudian kita taruh di sini, di rest ini. Nah, kita buat setelannya, presentasi, kemudian, nah, ini pesannya kita edit, konfirmasi pesan. Nah, ini kita buat isian Anda telah terekam. Ini pesannya bisa Bapak Ibu sesuaikan saja. Jika hendak melihat rekap presensi Anda, silahkan klik, kita pastekan. Coba kita simpan. Nah, coba ini kita refresh, apakah sudah muncul. Nanti kita coba. Nih, 10 BDP1, nomor absen berapa? 5. Kemudian hadir, kirim. Nah, ini otomatis muncul ini. Nah, kalau ini anak-anak klik ini, maka akan diarahkan ke sini. Tapi anak-anak nanti hanya bisa melihat, tidak bisa edit. Anak-anak nanti tinggal bisa pilih kelasnya masing-masing. Tadi 10 BDP1 yang terakhir absen, nomor absen 5. Sebentar, nah absen 5, nah ini udah absen. Jadi dia bisa tahu sudah absen atau belum. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk tutorial membuat presensi online.